Sampai Maret 2023, ada 70 ruas jalan tol dengan total panjang jalan tol 2.624 km yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan. Berikut adalah total pembangunan jalan tol dari era Soeharto hingga Jokowi. Nah, Badan Pengatur Jalan Tol menargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 km. Tapi, di balik gencarnya pembangunan infrastruktur jalan tol, ada utang jumbo yang menanti. Tol Jagorawi memegang predikat sebagai tol pertama dan tertua di Indonesia, yang memulai konstruksinya di tahun 1974 dan diresmikan tahun 1978, dengan total panjang 59 km termasuk jalan akses keluar dan masuk. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah jalan tol terus bertambah. Pada era pemerintahan Jokowi, jalan tol mengalami penambahan yang sangat signifikan. Jokowi sangat giat membangun infrastruktur khususnya jalan tol. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia dibangun masa pemerintahan Jokowi. Jokowi menilai apabila semua jalan tol sudah terbangun, kecepatan distribusi barang dan mobilitas orang di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. BUMN Karya banyak berperan aktif dan mendominasi dalam pembangunan jalan tol. Di balik pembangunan yang masif, ada hal krusial yang ternyata sangat memberatkan. Apakah itu? Ya, 5 perusahaan BUMN Karya disebut memiliki utang jumbo hingga mencapai 287,03 triliun rupiah. Perusahaan yang mencatatkan utang antara lain Waskita Karya, Utama Karya, Wijaya Karya, PT PP, dan Adikarya. Namun Menteri BUMN Erick Thohir tidak terima bila BUMN Karya disebut sebagai perusahaan negara yang bangkrut dan banyak hutang. Ia meminta agar pandangan terhadap BUMN Karya saat ini lebih objektif. Tidak hanya bicara dari sisi negatifnya saja, utang dan kebangkrutan. Selanjutnya Erick berencana melakukan merger BUMN Karya, menyusul langkah beberapa perampingan BUMN sebelumnya. Seperti apa skema penugasan negara untuk BUMN Karya? Sebenarnya proyek yang daftarnya ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya, di mana untuk sebagai kontraktor yaitu mekanisme pengerjaannya melalui tender juga, bukan proyek penugasan yang tunjuk langsung, karena ya di Indonesia ada BUMN Karya, tidak hanya ADI, tapi ada juga Utama Karya, ada PT PP, Wijaya Karya, Waskita Karya, belum ada Brantas, Nindya Karya, ada 7 yang besar. Dan itu ya kompetitif, kami sesuai dengan ketentuan lelang, ya fight untuk bisa memperoleh proyek PSN tersebut ya. Ya setelah itu ya disitulah kami bisa berhitung apakah proyek itu menguntungkan atau tidak ya secara hitung-hitungan lelangnya. Dan itu bukan berarti ditunjuk langsung gitu, enggak. Peran sebagai kontraktor sekaligus investor dinilai memicu masalah bobroknya keuangan BUMN Karya. Saya ada 2 hal penyebab utamanya. Yang pertama adalah perusahaan BUMN konstruksi ini ditransformasikan dari perusahaan jasa konstruksi menjadi perusahaan investasi dan pengembang. Bagi perusahaan konstruksi, semakin tinggi biaya itu semakin bagus. Semakin besar tinggi biaya proyek semakin bagus, karena semakin tinggi untungnya. Nah, sementara perusahaan investasi semakin besar
investasinya itu semakin tidak layak. Oke, semakin tidak layak. Nah, sehingga terjadi anomali. Yang kedua adalah banyaknya pemberian tugas kepada BUMN dari pemerintah yang mengerjakan investasi yang tidak layak. Kebutuhan modal yang besar sehingga harus berhutang, disusul dengan revenue atau pemasukan jangka pendek dan jangka panjang yang tidak sepadan, dinilai menjadi penyebab ambruknya BUMN karya. Ini sebetulnya berawal dari penugasan. Penugasannya merugikan terhadap keuangan BUMN. Tidak sepadan dengan revenue yang harus diperoleh. Akhirnya rugi, gitu, seperti jalan tol. Lintasan hariannya misalkan per menitnya minimal harus 10 kendaraan. Ini sampai saat ini masih 3 kendaraan per menit misalkan. Ini juga akan mengakibatkan kerugian jangka panjang. Ya, saya kira sistem pengawasan ya. Sistem pengawasan dari BUMN ini dengan strategi holdingisasi ya, dibuat holding, maka pengawasannya akan lebih terkontrol karena terkonsolidasi di holding. Beberapa tol yang dianggap merugikan karena sedikitnya volume kendaraan melintas, salah satunya adalah ruas jalan tol Manado-Bitung. Dinilai belum menguntungkan karena lalu lintas yang sepi sehingga bila dihitung secara ekonomis dalam 40 tahun, tol itu pun belum bisa balik modal. Hingga kini tak sedikit pihak yang turut dirugikan dan teriak terancam bangkrut karena pembayaran molor, khususnya para vendor yang bekerja sama dengan BUMN karya. Banyak ada Istaka, Amarta Karya, apa ini? Waskita juga modelnya, terus Rekin juga, Rekayasa Industri. Merpati. Pada intinya kita nggak menolak sebuah BUMN ataupun badan usaha yang milik negara itu dibubarkan, nggak menolak. Tetapi hak-hak kami tolong dipenuhi dulu, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di belakang kami para pengusaha ini kan ada para tukang, para vendor, supplier kan banyak banget. Dampaknya kan domino. Jadi bahwa ini ada menyangkut hak asasi manusia kan. Kalau misalnya keadaan seperti ini kan artinya zolim. Ini bentuk penindasan ya Pak Bambang ya. Bentuk penindasan, masa orang sudah bangun infrastruktur nilainya ratusan miliar, masa tidak terbayar.